Bapak Ibu sebagian pasti sudah kenal. Beliau adalah Dr. Gigi Agus Salim. Sekarang dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pendidikannya S1 di kedokteran gigi. Riwayat pekerjaannya, dia pertama kali di Rumah Sakit Tarakan di Kalimantan, kemudian di Puskesmas, dan terakhir sekarang ada di Dinas Kesehatan Provinsi di Yankes. Pak Agus, waktunya 1 jam sampai dengan jam 4 sore, jam 16. Sekarang kan jam 15. Silakan. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Giliran terakhir ini ya Bu ya berarti ya. Giliran terakhir ini duduknya sudah goyang-goyang. Enggak lah. Ini giliran terakhirnya adalah penentu dari 2 yang tadi, ya. Dari 2 tadi sudah dijabarkan sedemikian rupa, ternyata manajemen puskesmas seperti itu, mulai P1, P2, dan sekarang adalah P3, di mana P3 ini eksekutor ya, dari semua yang dilakukan di P1 atau P2 itu apakah berhasil apa tidak, itu bisa dilihat di P3. Izin share screen. Apakah sudah muncul? Materinya belum, Pak. Belum ya, sebentar. Belum, Bagus. Sudah, Pak. Masih belum full. Iya, belum full, nggih. Saya fullkan dulu. Sudah, aman. Muncul nggih full? Full. Full. Ya, Oke. sudah Pak. Ini P yang paling banyak, P3. Bukan partai, tapi pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Jadi dari P1 yang sudah Bu Desri tadi jelaskan panjang lebar, nyusunnya harus gimana, harus sebagus mungkin supaya nanti bisa tepat sasaran, efektif. Bagaimana Pak Agus yang tadi menyampaikan bagaimana pelaksanaannya supaya nanti bisa bagus dengan sistem PDCA atau PLAC dan lain-lain. Nah, sekarang adalah saatnya untuk melihat keberhasilan dari yang sudah dilakukan baik di P1 maupun P2. Dasar hukumnya sama, ya. Jadi ini semua tertuang dalam PMK 44 tahun 2016 yang nanti akan direvisi ya ini Bapak Ibu tahun depan. Karena untuk tahun ini masih revisi 43. Ya. Ini tadi yang disampaikan, P1 sudah jelas, P2 juga sudah jelas bagaimana tadi pelaksanaan dan penggeraan. Sekarang adalah P3. P3 itu singkatan dari pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ini Bapak Ibu yang menjadi kegiatan di P3, ada pengawasan, ada pengendalian, dan penilaian kinerja. Untuk pengawasan ini bisa dibagi menjadi internal dan eksternal. Kalau internal Bapak Ibu pasti tahu itu dilakukan oleh teman-teman di puskesmas sendiri, ya. Bentuk kegiatannya macam-macam di situ, bisa audit, bisa penilaian kinerja ya oleh program dan lain-lain. Kalau eksternal biasanya dilakukan oleh pihak luar seperti dari Dinkes atau penilaian-penilaian yang lain, termasuk dari BPJS seperti itu ya kalau memungkinkan. Kemudian di pengendalian itu untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah dibuat. Jadi ada RUK RPK, kemudian pada RPK ini bagaimana pelaksanaannya, kemudian KAK-nya seperti apa. Nah ini di sini nanti akan dilihat apakah ada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Jika ada yang tidak sesuai, maka nanti akan ada rencana-rencana atau upaya-upaya perbaikan. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja. Ini dilaksanakan oleh puskesmas, itu minimal setahun
2 kali, dan di akhir tahun nanti akan dikirim ke dinas, akan diverifikasi hasilnya seperti apa. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Bapak Ibu, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini tentunya diperlukan satu indikator ya, supaya kita bisa menilai kinerja kita. Tanpa indikator kita tidak akan tahu apakah kerja kita itu berhasil apa tidak. Jadi indikator-indikator ini memang harus ada untuk bisa melakukan P3 ini. Indikator itu bisa untuk menilai cakupan kegiatan, ya, cakupan kegiatan program maupun cakupan di manajemen puskesmas. Indikator disusun, dipantau, dan dianalisis secara periodik, ya. Jadi indikatornya itu nanti ada angka-angka capaian itu, Bapak Ibu. Kemudian hasil analisis digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja, kinerja penyelenggaraan maupun untuk perencanaan puskesmas. Kemudian juga hasil perbaikan, hasil analisis bisa diumpan balikan kepada lintas program dan lintas sektor. Dan yang jelas nanti hasil-hasil penilaian kinerja akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Ini indikator-indikator kinerja yang ada di puskesmas, Bapak Ibu. Indikator kinerja di puskesmas itu yang pertama adalah indikator kinerja terkait manajemen puskesmas, ya. Jadi banyak tadi sudah Bu Sri sampaikan bagaimana indikator-indikator itu. Kemudian yang kedua, indikator-indikator kinerja cakupan layanan di UKM. Nah, ini yang banyak biasa di teman-teman puskesmas, macam-macamnya ya, ada indikator nasional, ada indikator yang dari dinas provinsi seperti PKP dan lain-lain itu, kemudian mungkin juga ada yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian ada juga indikator kinerja dari UKP. Jadi indikator kinerja ini nanti semuanya dari manajemen, UKM maupun UKP ya. Indikator kinerja tersebut Bapak Ibu membuatnya itu harus punya acuan. Nah, acuan apa saja yang bisa dipakai itu acuan dari SPM tentunya, karena ini merupakan kebijakan daerah, wajahnya daerah bahwa SPM harus terpenuhi. Kemudian bisa juga dari pedoman atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya, melalui kebijakan-kebijakan program ya, pedoman-pedoman program, atau juga bisa dari provinsi maupun kabupaten kota. Kalau di provinsi kita di Jawa Timur ada PKP ya, jadi di sana akan ada indikator-indikator kinerja yang bisa dilakukan, bisa dievaluasi oleh teman-teman puskesmas. Pengukuran dan analisis capaian indikator kinerja, bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara membandingkan target dengan capaian ya, targetnya berapa, capaian berapa, atau dari capaian dari waktu ke waktu ya, ini seperti tren Januari, Februari, Maret, April seperti itu. Kemudian juga dari hasil kaji banding capaian-capaian itu di puskesmas lain ya, capaian kinerja puskesmas lain ya. Jadi pengukuran seperti itu. Jadi bisa membandingkan di sini capaiannya apakah sudah seperti puskesmas yang lain atau di bawahnya atau lebih. Ini contoh-contoh indikator yang ditetapkan Bapak Ibu, ini saya ambil dari contoh indikator kinerja di PKP ya. Ada beberapa indikator, ada UKM, UKP ya. Kemudian ini ada targetnya, dan target-target ini Bapak Ibu merupakan amanat ya yang sudah ditetapkan ya dari masing-masing program, baik UKM maupun UKP. Kemudian kita kumpulkan menjadi indikator-indikator kinerja. Contohnya di sini misalkan ada penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali, itu harusnya targetnya 63% ya. Bagaimana nanti capaiannya? Itu sumber datanya dari mana ya? Definisi operasionalnya seperti apa? Ini kita sudah sepakati dengan program-program. Kemudian cara menghitungnya juga, ini sebenarnya merupakan bagian dari kamus indikator Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang kamus indikator. Nah, nanti kalau indikator kinerja ini kita sudah sediakan seperti ini. Jadi
sudah tidak diperlukan lagi fungsi indikator ya, karena sudah ada. Kegiatan-kegiatan dari P3 diantaranya Bapak Ibu itu yang pertama bisa dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Ini istilah yang lebih familiar dulu namanya MONEV ya, MONEV dan monitoring dan evaluasi. Tapi karena bahasa Indonesianya dibetulkan sehingga kata-kata monitoring berubah semuanya ke pemantauan dan evaluasi. Kemudian bisa juga dilakukan melalui supervisi. Kemudian juga bisa melalui logmin. Jadi logmin ini ternyata bisa mengakomodir semua kegiatan manajemen puskesmas ya, mulai dari P1 masuk, P2 masuk, di P3 pun dia sangat berperan dalam menentukan hitung-hitungan analisis dari capaian kinerja. Kemudian bisa dilakukan juga melalui audit internal maupun pertemuan tinjauan manajemen. Yang untuk MONEV, Bapak Ibu bisa dilakukan di semua kegiatan apa saja bisa dimasuki ya, misalkan tadi ada Praminlog, ada Logmin, kemudian ada pertemuan-pertemuan lain yang memungkinkan untuk menganalisis data, itu bisa dilakukan dengan menganalisis hasil capaian kinerja. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melihat capaian kinerja. Tentunya untuk melihat capaian kinerja kita harus bisa membandingkan antara target dan capaian Bapak Ibu. Ini beberapa contoh form, ini contoh form untuk bisa MONEV ya. Kita bisa menetapkan kegiatan apa yang akan kita MONEV, kemudian targetnya berapa, ini misalkan saya ambil dari PKP, angka keberhasilan pengobatan TB itu targetnya adalah lebih dari 90%, kemudian ternyata misalkan capainya 70%, nah nanti Bapak Ibu tentunya bisa menganalisis bagaimana kok capaiannya tidak tercapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis, Bapak Ibu. Itu biasanya memperhatikan money, material, metode ya. Jadi itu bentuk-bentuk analisis yang lengkap. Jadi tidak lagi sekedar hanya istilah tercapai atau tidak ya, karena di sana diperlukan satu analisis mencari akar masalah. Kemudian Bapak Ibu tentunya harus bisa menentukan atau membuat RTL dari hasil analisis tersebut. Nah, kalau RTL ini Bapak Ibu kumpulkan dari setiap indikator yang ada, nanti Bapak Ibu akan bisa kembali ke P1 ya Bapak Ibu, karena RTL ini nanti akan dipakai sebagai bahan untuk membuat perencanaan, entah itu di RPK maupun RUK. Jadi RTL yang mampu dilaksanakan nanti akan menjadi RPK ya, RPK bulanan. Kemudian RTL yang mungkin masih belum bisa dilaksanakan atau masih membutuhkan hal-hal lain, itu nanti bisa diusulkan dalam RUK. Jadi hasil-hasil penilaian kinerja nanti kita bisa pilah-pilah mau dimasukkan di mana. Ini adalah untuk melihat pemantauan dan evaluasi. Kemudian ada lagi, kalau sudah ada RTL, misalkan dia mampu laksana, maka Bapak Ibu tentunya harus memastikan bahwa semua RTL itu harus ditindaklanjuti. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tindak lanjut, Bapak Ibu. Tindak lanjut ini sesuai dengan RTL ya. Tadi misalkan ini saya contohkan. Tadi masalahnya adalah target yang tidak tercapai setelah dianalisis. Misalkan salah satunya petugasnya tidak terlatih. Kemudian ada di RTL itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah direncanakan pelatihan petugas, karena memungkinkan maka dilakukanlah rencana kegiatan melakukan pelatihan petugas. Nah, di sini maka TL-nya Bapak Ibu harus jelas, guys. Di sini kalau bisa 5W1H itu muncul. Contohnya di sini adalah mengirimkan PJ, IB untuk pelatihan di mana, kapan, ya. Seperti itu nanti kita bisa melihat apakah RTL itu semuanya sudah ditindaklanjuti apa belum.
sebisa mungkin semua RTL ini adalah ditindaklanjuti nggih Bapak Ibu, karena nanti ini merupakan akar masalah dari kurangnya capaian yang dimaksud. Kemudian dari tindak lanjut yang sudah dilakukan, Bapak Ibu harus melihat kembali capaian. Karena ini tadi adalah semua kegiatan ini dalam rangka untuk memenuhi target. Nah, ketika sudah dilakukan ini, apakah target tersebut sudah tercapai apa belum? Katakanlah targetnya tadi adalah lebih dari 90%. Nah, setelah adanya pelatihan petugas baru tercapai 80%. Sudah ada kenaikan dari 70%. Nah, ini Bapak Ibu perlu menganalisis kembali apa benar sudah melakukan sesuai dengan akar masalah yang ada. Kemudian kalau hasil analisisnya nanti ada lagi dari hasil analisis itu perlu dilakukan RTL lagi, maka RTL ini akan menjadi kegiatan selanjutnya. Jadi seperti itu terus Bapak Ibu akan muter. Ini adalah prinsip PDCA, nggih. Jadi ketika sudah ada RTL, kemudian nanti ada lagi perencanaannya, kemudian ada lagi pelaksanaannya, kemudian lagi cek lagi, kemudian lagi membuat analisis lagi. Begitu seterusnya. Ini MONEF ini bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan, ya, ketika kinerja, tapi paling minimal 2 kali setahun itu ada evaluasi kinerja. Kemudian cara yang kedua untuk P3 itu bisa dilakukan supervisi. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap proses atau kegiatan atau pelaksana kegiatan yang sedang berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi kegiatannya berupa turun melihat langsung ke tempat-tempat pelayanan, ya. Apa saja yang diawasi bisa dilihat dari segi administratifnya, ketersediaan sumber dayanya atau capaian kinerja, atau juga teknis layanan, ya, dilihat bagaimana cara mereka melayani, SOP-nya bagaimana, apakah dipatuhi apa tidak, kemudian sasarannya, targetnya berapa, yang hadir berapa, seperti itu. Kemudian supervisi ini bisa dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu, ya. Tapi ada selalu jadwal yang sudah ditetapkan, ya. Jadi ada perencanaan supervisi dalam setahun itu sudah ditetapkan sejak awal akan dilakukan di mana saja, kegiatan apa itu sudah direncanakan. Sewaktu-waktu itu kalau memang diperlukan, ya, diperlukan itu berarti ada hal khusus yang menjadikan perlu dilakukan supervisi. Supervisi ini kalau di Puskesmas dilakukan oleh Kapus dan PJUKM-nya. Jadi Kapus dan PJUKM ini memang sudah punya jadwal supervisi yang jelas di setiap tahunnya. Kemudian dilakukan bila ditemukan adanya ketidaksesuaian, ya Bapak Ibu. Jadi yang sewaktu-waktu tadi bisa dilakukan dengan ketika ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar, ya, dengan rencana atau bahkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal-hal apa yang bisa disupervisi itu bisa dilihat jadwalnya, bagaimana sesuai apa tidak, KAK-nya, SOP-nya, ya. Jadi supervisi kita bisa melihat dengan checklist beberapa kegiatan ini. Ini contoh form untuk supervisi, misalkan kegiatannya apa, ketidaksesuaiannya apa. Nah, ini biasanya bisa dilihat, ya, kalau kita mengevaluasi, memonitoring, memonef itu ada waktu, tempat, sasaran, pelaksana, keterlibatan lintas program, lintas sektor, metode yang digunakan. Nah, itu kita cek apakah itu sudah sesuai dengan yang tertera di KAK. Biasanya KAK kalau Bapak Ibu KAK-nya lengkap akan mencantumkan ini semua, ya, waktu, tempat, sasaran, pelaksana, keterlibatan lintas program, lintas sektor maupun metodenya. Kalau ternyata ada ketidaksesuaian di antaranya, misalkan tempat atau apa, maka lakukanlah analisis akar masalah. Ditanya kenapa tempatnya tidak sesuai, misalkan karena ada kerusakan bangunan atau karena ada kegiatan lain yang barengan ditempati. Kenapa bisa barengan? Kenapa barengan? Karena
belum koordinasi. Kenapa belum koordinasi seperti itu? Jadi ditanya terus kenapa sampai tidak menemukan jawaban. Di situ nanti akan kita dapatkan akar masalah. Kenapa bisa tempatnya tidak sesuai. Kemudian dari hasil analisis itu akan bisa dibuat satu RTL. Ternyata kurang koordinasi dengan lintas sektor, ya. Kemudian nanti di situ RTL-nya ditulis bagaimana, kemudian di form berikutnya, Bapak Ibu, ini saya mencontohkan 2 form ya. Satunya itu form untuk sampai RTL, kemudian form kedua itu adalah dari RTL sampai ke RTL berikutnya. Jadi kenapa saya pisah? Karena pada waktu menyusun RTL yang pertama ini, itu kita baru merencanakan, jadi belum tahu bahwa kegiatan itu nanti akan seperti apa. Untuk form di atas ini nanti terputus sampai di RTL ini. Form di bawah ini kita pakai, kita isi setelah kita tahu kegiatan itu sudah berlangsung ya. Contohnya yang di atas tadi, ketika kita sudah melakukan apa, kemudian hasilnya bagaimana, itu baru nanti ada di form yang bawah ini. Ini sama dengan yang atas tadi, cuman bedanya kalau yang atas tadi adalah target dan capaian, kalau ini kesesuaian kegiatannya iya apa tidak. Kemudian yang ketiga, ya, P3 bisa dilakukan melalui Lokakarya Mini. Jadi Lokakarya Mini ini memang semua hal bisa masuk, ya Bapak Ibu. Di Lokakarya Mini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi puskesmas, baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektor. Jadi komunikasi dan koordinasi ini standar lama juga seperti ini, bingung dulu komunikasi koordinasi SOP-nya bagaimana. Nah, salah satu bentuknya komunikasi koordinasi adalah dengan melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini. Ini berguna untuk menyamakan persepsi ya, supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas itu lebih efektif. Jadi di sana terjadi pertukaran informasi, brainstorming, kemudian penilaian kinerja dan lain-lainnya. Ada logmin 2 macam, satunya bulanan, satunya tribulanan. Bedanya kalau bulanan itu dipakai untuk menyusun lebih rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan mendatang ya. Jadi apa saja, misalkan kegiatan apa, waktunya kapan, tempat, sasaran, pelaksananya siapa, lintas program, lintas sektor mana yang terikut, atau metodenya atau teknologi yang digunakan seperti apa ya. Kemudian untuk menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. Nah, ini fungsi di logmin bulanan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Desri bagaimana logmin bulanan itu, apa outputnya, apa outcome-nya. Kemudian ini adalah logmin bulanan itu Bapak Ibu secara umum dibagi menjadi 2, yang rutin dan yang pertama kali dilakukan. Yang pertama kali dilakukan itu di awal tahun, logmin pertama itu berisi tentang penggalangan tim dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya RPK, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu RPK tahu bahwa Pak RPK diterima di awal tahun, setelah itu silakan dibahas dalam logmin pertama ini, bagaimana untuk membaginya. Ya, kemudian di sana akan dibahas RPK tahunan, RPK bulanan, pembagian tugas di antara staf maupun pembagian daerah binaan, ada juga bahan musrenbang, draft RUK tahun berikutnya maupun draft rencana 5 tahunan jika memang sudah waktunya ya. Jadi ada siklusnya. Kemudian yang untuk rutin itu jelas merupakan tindak lanjut logmin bulanan pertama ya. Ini karena rutin ini berarti mulai di logmin bulan kedua ya. Kemudian memantau pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara teratur, difokuskan pada kesinambungan arah dan kegiatan antara hal yang direncanakan, integrasi program, dan penyelesaian masalah prioritas. Jadi di sana akan dibahas semua laporan hasil kegiatan di bulan sebelumnya,
yang kemudian nanti akan mengarah bagaimana supaya kegiatan itu tetap bisa berjalan dengan baik dan hasil yang maksimal. Luaran dari Lokmin bulanan rutin adalah RTL, ya. RTL ini nanti akan dimasukkan dalam RPK bulan berikutnya. Jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu ada RTL itu nanti kalau memang bisa dilaksanakan maka akan masuk dalam RPK bulanan ya, bulan berikutnya. Kemudian juga komitmen untuk pelaksanaan RPK yang telah disusun. Jadi semua hasil RTL yang disepakati nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman Puskesmas. Kemudian menyusun juga bahan yang akan disampaikan pada saat Lokmin 3 bulanan ya. Jadi untuk bahan materi untuk yang 3 bulan. Ini untuk Lokmin 3 bulanan menetapkan secara konkret dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 bulan mendatang. Jadi dalam Lokmin itu nanti disepakati dengan lintas sektor ya. Bapak Ibu sudah menyusun rangka acuan kegiatan sejak awal tahun di mana Bapak Ibu sudah tahu kegiatan-kegiatan mana saja yang melibatkan lintas sektor dan lintas sektor mana saja yang akan terlibat itu sudah tertulis dalam KAK. Nah, dengan adanya Lokmin 3 bulanan ini maka KAK apa-apa yang tertulis dalam KAK itu kita wujudkan. Lintas sektor mana yang akan kita ajak, akan kita gandeng untuk bekerja sama itu nanti kita bisa sampaikan di lintas sektor 3 bulanan. Ya. Kemudian juga untuk menggalang kerjasama, komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati tadi. Di sini juga teman-teman akan menyampaikan, mensosialisasikan atau juga untuk menyusun jadwal-jadwal kegiatan, menyepakati ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas sektor. Kemudian juga untuk meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat ya Bapak Ibu. Sama di 3 bulanan juga ada pertama dan rutin. Yang pertama itu penggalangan tim dalam rangka pengorganisasian lintas sektor terkait pembangunan kesehatan. Kemudian mendiskusikan usulan yang akan disampaikan dalam musrenbang ya. 3 bulanan lintas sektor pertama ini dilakukan menurut buku manajemen idealnya itu adalah di bulan kedua ya. Luaran dari 3 bulanan pertama ini adalah rencana kegiatan masing-masing sektor yang sudah terintegrasi ya, sudah disepakati ya. Kemudian komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil Lokmin. Ya, jadi ada komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil Lokmin, kemudian usulan bidang kesehatan yang disepakati untuk dibawa ke musrenbang. Ini untuk 3 bulanan pertama. Kemudian yang untuk rutin itu dilakukan untuk menindaklanjuti Lokmin 3 bulanan yang pertama, hasil-hasilnya apa, RTL yang dulu. Kemudian luarannya RPK, rencana pelaksanaan kegiatan di bulan-bulan berikutnya yang terkait dengan keterlibatan lintas sektor. Kemudian juga kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat, untuk melakukan P3 bisa melalui audit internal. Bapak Ibu, audit internal menjadi bagian penting dari penilaian di kinerja di Puskesmas ya. Audit internal ini salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian ya. Jadi di sana ada program kegiatan-kegiatan yang bisa melihat, menilai apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik, benar atau belum. Ada tim audit internal yang dibentuk ya. Jadi di sini memang kita sebut sebagai tim karena kalau di akreditasi itu kemarin pada waktu pelatihan audit itu memang bukan perorangan tapi tim audit internal, satu tim beberapa orang mengaudit di satu tempat. Kemudian dibuat rencana program audit internal setahun ya. Setahun itu memang Bapak Ibu dilakukan audit berapa kali dan
kegiatan yang mana atau di layanan yang mana yang akan diaudit, karena Bapak Ibu tidak semua unit harus diaudit semua ya, karena ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan tempat-tempat sasaran audit. Jadi memang direncanakan program audit ini dilakukan minimal 2 kali setahun, kalau memang mampu bisa lebih. Jadi tentukan unit-unit mana yang akan diaudit, kemudian buat jadwal, dan jangan lupa untuk nanti disampaikan kepada unit-unit yang akan diaudit itu. Jadi audit ini tidak boleh sidak, tidak boleh mendadak, harus terencana, diberitahukan semuanya, termasuk juga kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa itu nanti disampaikan ke audit yang akan diaudit ya. Kemudian nanti dari hasil audit akan ada laporan hasil audit yang akan diberikan kepada orang yang diaudit, petugas yang diaudit, maupun laporan untuk kepala puskesmas. Kemudian ada tindak lanjut dari temuan audit ya, yang menindaklanjuti tentunya adalah orang yang diaudit ya, hasil temuannya RTL-nya apa saja. Kemudian dari tim audit akan mengawasi apakah sudah dilakukan tindak lanjut atau belum. Kemudian hasil temuan dan rekomendasi audit ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan. Jadi temuan-temuan dari hasil audit ini juga nanti dipakai untuk dasar mengambil kebijakan dari kepala puskesmas melakukan perbaikan-perbaikan ya. Karena kita tahu kalau suatu layanan itu dilakukan audit, berarti ada masalah atau ada ketidaksesuaian di tempat tersebut, dan itu nanti yang harus diperbaiki. Maka kepala puskesmas perlu tahu dan membuat kebijakan bagaimana supaya unit layanan tersebut bisa mengatasi permasalahannya. Kemudian yang terakhir itu pertemuan tinjauan manajemen, ini juga dilakukan secara periodik, minimal 2 kali setahun. Di sini pertemuan ini yang menjadi ciri khas adalah dipimpin oleh PJ mutunya ya, bukan oleh kapusnya. Tapi kapus juga tidak boleh tidak ikut ya, harus ikut, karena kapus ini nanti yang akan menjadi penentu kebijakan-kebijakan atau untuk menetapkan solusi-solusi yang memang diperlukan. Di pertemuan tinjauan manajemen ini Bapak Ibu sudah pernah pelatihan audit internal dan tinjauan manajemen ya, banyak dibahas. Nah, ini salah satunya adalah yang pertama membahas umpan balik dari keluhan pelanggan ya di audit internal. Kemudian membahas hasil audit internal. Kemudian membahas juga hasil penilaian kinerja. Jadi indikator-indikator yang tadi ya di kinerja tadi juga dibahas di sini. Membahas perubahan proses penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan layanan puskesmas ya. Misalkan ada masukan-masukan atau kebutuhan-kebutuhan, maka ada perubahan proses penyelenggaraan ya, itu dibahas juga di sini. Membahas perubahan kebijakan mutu jika diperlukan. Kemudian membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya. Terakhir adalah rekomendasi untuk perbaikan. Itu adalah teori ya, teorinya untuk P3. Jadi di sana ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa menilai kinerja satu puskesmas. Kalau di standar akreditasi Bapak Ibu, P3 ini nanti akan masuk di standar di bab 1 ya, standar 6. Jadi di situ ada penilaian, dan penilaian kinerja. Ada di beberapa bab lain ya, di bab 2 maupun bab 4, sebenarnya juga di bab 3 maupun bab 5 ya. Jadi tapi tidak letterlock tulisannya seperti ini ya. Di bab 161 Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan yang seperti di atas tadi, manajemen puskesmas tadi, sebenarnya kunci utama dari akreditasi ini adalah memang manajemen puskesmas, di mana semua orang yang ada di puskesmas harus bisa membuat ya, merencanakan, kemudian bisa juga melakukan, dan kemudian bisa mengevaluasi hasil-hasil pekerjaannya. Di standar akreditasi ini nanti sifatnya adalah memastikan, memvalidasi apakah
kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan oleh Puskesmas itu memang memenuhi pedoman-pedoman atau standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi contohnya ya untuk di P3 ini masuk di bab 1 standar 6 di elemen penilaian yang A ya, pengawasan ya, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Jadi masing-masing program, masing-masing jenis layanan harus punya indikator yang jelas untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan kinerja ya. Karena tadi Bapak Ibu sudah melakukan manajemen Puskesmas dengan baik, maka tentunya sudah menetapkan indikator-indikator kinerja dari masing-masing layanan ya, baik UKM maupun UKP. Kemudian P3 ini bentuknya bisa merupakan tadi ya, monef, supervisi, logmin, audit maupun pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian indikator kinerja ini untuk menilai cakupan kegiatan maupun manajemen Puskesmas. Kemudian indikator kinerja ini tiap jenis layanan ini perlu dibuat nggih Bapak Ibu. Jadi semua dibuat baik nanti kalau di standar akreditasi ini ada di bab 2 tentang esensial maupun pengembangan ya. Bab 2 berapa di belakang nanti ada. Jadi itu juga harus menetapkan indikator-indikator. Kemudian juga di bab 4. Nah, setiap standar di bab 4 itu semua harus menetapkan indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja ini memang harus disusun Bapak Ibu supaya kita tahu sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan. Ini pokok pikiran nanti mungkin bisa dibaca di standar yang baru yang sudah beredar, ini sama aja. Intinya bahwa setiap di P3 itu bahwa setiap unit layanan harus punya indikator, kemudian indikator itu nanti harus dikumpulkan datanya, dihitung, dianalisis, kemudian nanti dilakukan tindak lanjut ya. Ada RTL yang dibuat, kemudian ada tindak lanjut yang dilaksanakan. Ini elemen penilaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau di Puskesmas itu sudah punya indikator kinerja, ya indikator-indikator kinerja tadi bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Sudah ada SPM, ada PKP dan lain-lain ya, ada BISPK. Nah di situ berarti nilainya nanti Bapak Ibu sudah 10 ya. Ada penetapan indikator-indikator apa saja yang berlaku di Puskesmas tersebut. Kemudian dilakukan pengawasan dan pengendalian maupun penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Jadi kegiatan ini sama dengan kegiatan yang lain harus ada payungnya. Payungnya apa? Berupa SK. SK apa? SK Kapus yang menyatakan bahwa kapan dan berapa kali dilakukan penilaian kinerja ini ya. Minimal 2 kali setahun. Ya. Kemudian nanti dari SK itu akan di breakdown lagi karena SK itu adalah bentuk perintah, maka di layanan akan membuat kegiatan untuk bagaimana bisa mengukur kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator ya. Kemudian nanti dokumen-dokumen bisa dikumpulkan yang sesuai dengan kamus indikator itu kegiatannya apa, kemudian nanti bukti-bukti kegiatannya apa, tadi di P2 di pelaksanaan itu sudah dijelaskan. Kemudian dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian juga bisa melaksanakan kaji banding dengan puskesmas lain. Ya. Jadi ini memang kaji banding ini diperlukan ketika kita sudah berusaha membuat satu kegiatan dan capaian-capaiannya mungkin kita anggap belum maksimal, sementara di puskesmas lain bisa lebih bagus, maka memang seyogianya bisa dilakukan kaji banding. Kemudian juga dilakukan analisis terhadap hasil P3 ini ya Bapak Ibu. Jadi kinerja, target capaiannya itu harus selalu dianalisis, bisa dilakukan sebenarnya di setiap
Lokmin atau pertemuan-pertemuan yang lain ya untuk melakukan analisis dari capaian kegiatan. Hasil P3 digunakan dasar untuk memperbaiki kinerja. Jadi RTL-RTL yang didapatkan dari hasil analisis P3 ini nanti menjadi RPK bulanan maupun RUK ya untuk dilaksanakan diusulkan di tahun depan. Ya, jadi semua RTL upaya-upaya perbaikan itu menjadi bagian dari perencanaan. Hasil P3 ini bentuknya bisa PKP ya, penilaian kinerja puskesmas, bisa juga dipakai untuk laporan ke dinas tentang capaian dari masing-masing kegiatan. Kemudian penilaian di 162 yang masih terkait dengan P3 itu Lokmin tadi. Lokmin harus dilaksanakan sesuai prosedur. Makanya Bapak Ibu SOP koordinasi, komunikasi koordinasi kalau memang di Lokmin monggo dibuat SOP-nya. Jadi nanti di Lokmin ini Bapak Ibu akan banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ya, mengevaluasi kinerja. Ini yang ini bisa dibaca sendiri nanti di standar yang ada. Nah, yang akan dinilai kalau di P3 di sini adalah apakah dilakukan Lokmin baik bulanan maupun 3 bulanan secara konsisten ya, secara periodik. Ada bukti-buktinya. D di sini berarti dokumen, bukti-bukti pelaksanaan Lokminnya. Juga ada W wawancara, itu berarti bisa ditanyakan ke setiap petugas puskesmas ya. Apakah memang Lokmin ini diadakan apa tidak secara rutin? Karena memang ada beberapa puskesmas, tapi mungkin tidak di Jawa Timur ya. Itu Lokminnya tidak teratur. Kadang iya, kadang enggak. Kemudian kalau berikutnya adalah dilakukan pembahasan masalah-masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam supervisi tadi maupun dalam monef-monef tadi, hal-hal yang sekiranya menjadi hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, maka perlu dibahas juga di sini sehingga nanti ada rekomendasi hasilnya. Rekomendasi hasil yang nanti akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan berikutnya. Ya, apakah di situ di penilaian ketiga ini akan dilihat apakah ada tindak lanjut dari rekomendasi. Nah, ketika Bapak Ibu tadi saya contohkan form tadi ada sudah kegiatannya yang 5W1H tadi, berarti di sini berarti ada bukti kegiatannya, dokumennya, kegiatannya apa, dokumennya apa. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan manajemen puskesmas dengan baik, ini sebenarnya hanya untuk memastikan saja apakah dilakukan apa tidak, begitu ya kalau yang di standar akreditasi ini. Kemudian di 163 Kapus dan PJ itu melakukan P3 melalui audit, ya tadi juga sudah disampaikan di atas bagaimana audit itu dilakukan. Ada syarat-syaratnya, kemudian berapa kali dalam setahun, ada rencana auditnya, kemudian dari audit itu nanti hasil-hasilnya ditindaklanjuti seperti apa, yang nanti kemudian dibawa ke RTM, ya, yang di sana nanti akan ada pembahasan-pembahasan, baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum terselesaikan di tingkat internal puskesmas, nanti bisa kemudian dilakukan rujukan permasalahan. Ya, jadi di audit ini intinya bukan mencari kesalahan, tapi adalah mendapatkan ketidaksesuaian, ya Bapak Ibu, ketidaksesuaian harusnya begini, tapi kok kenyataannya begini, maka dia mengakibatkan hasil yang kurang maksimal. Untuk menetapkan sasaran-sasaran audit itu ada beberapa kriteria, jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan tidak perlu semua unit layanan diaudit di 1 tahun itu, tapi memperhatikan dari pertimbangan-pertimbangan untuk bisa dijadikan sasaran audit. Yang akan dinilai pada waktu pelaksanaan audit adalah yang pertama,
Kapus bikin tim audit ya, jadi harus ada tim audit. Ini sekarang kalau di SOTK yang baru, struktur organisasi yang disampaikan di buku pedoman tata kelola mutu, tim audit ini ada di bawah koordinasi tim mutu ya. Jadi di sana ada SK yang menetapkan struktur organisasi, cukup itu, jadi tidak banyak-banyak SK, tapi sudah mencakup semuanya. Kemudian ada rencana audit dalam setahun. Jadi setahun ini mau mengaudit mana saja, UKM di mana, UKP di mana, manajemen di mana. Jadi nanti audit-audit ini sudah direncanakan sejak awal. Bahkan nanti ini bentuk harus tertuang dalam bentuk KAK ya, kerangka acuan audit internal dalam setahun. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka ada laporan hasil audit. Laporan hasil audit ini diberikan kepada ketua tim mutu maupun kapus maupun petugas di unit yang diaudit tersebut ya. Di sana ada laporan, ada permasalahan yang ditemukan ya, temuan audit maupun RTL-RTL yang harus dilakukan. Kemudian ada tindak lanjut dari hasil temuan. Di sini jelas kalau memang ada rekomendasi-rekomendasi dari auditor, maka auditi wajib untuk menindaklanjuti ya. Dan kewajiban auditor untuk mengawasi apakah auditi memang benar-benar sudah menindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Jadi nanti saling melihat, mengawasi. Jadi audit itu tidak hanya satu kali kegiatan selesai, tapi harus dipantau sampai masalahnya selesai. Kemudian harus dibahas juga dalam RTM Bapak Ibu. Jadi RTM-nya apakah ada jadwal RTM yang sudah pasti. Biasanya RTM ini dilakukan 6 bulan sekali ya, per setahun 2 kali. Itu adakah pembahasan tentang auditnya, kemudian dari agenda-agenda itu bagaimana, apakah sudah semua terlaksana, apakah sudah ditindaklanjuti hal-hal yang menjadi masalah yang jadi RTL. Kemudian nanti juga ada RTL yang menjadi bentuk luaran dari hasil RTM. Ini 281, penilaiannya sama Bapak Ibu, kapus PJ melakukan supervisi. Supervisi itu seperti apa? Supervisi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapus dan PJ UKM, mengunjungi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dengan melihat langsung kegiatannya seperti apa. Ya, jadi nanti di situ akan ketahuan apakah kegiatan itu sudah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan apa belum. Ya, dilihat dari KAK-nya, dicocokkan jadwalnya, apakah sudah cocok, pelaksananya cocok, sasarannya cocok, kegiatannya, metodenya, SOP-SOP-nya sudah dilakukan dengan baik apa belum. Ya, jadi nanti juga di supervisi ini juga harus dibuat jadwalnya dalam setahun yang mau disupervisi kegiatan apa saja. Di samping juga nanti ada supervisi yang mendadak ya sewaktu-waktu, tapi yang setahun secara reguler juga harus sudah disusun. Ada kerangka acuan supervisi. Ini ya, PJ UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal supervisi. Jadi ini nanti dicek apakah memang sudah ada kerangka acuan supervisinya dalam setahun, kemudian kerangka acuan tersebut ya, kerangka acuan dan jadwal itu diinformasikan kepada masing-masing layanan. Jadi supervisi itu tidak mendadak, tapi memang sudah disiapkan oleh yang akan disupervisi ya. Bahkan ada self assessment-nya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Ya, jadi tidak mendadak, supervisi dilakukan terjadwal, jelas. Kemudian koordinator pelayanan dan pelaksana melaksanakan analisa mandiri ya ini. Jadi yang mau disupervisi tadi self assessment terhadap pekerjaannya. Nanti yang mensupervisi PJ UKM dan Kapus akan mencocokkan apakah betul-betul self assessment itu sudah dilakukan dengan benar. Kemudian di 282 PJ UKM melakukan pemantauan dalam upaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun ya. Jadi kesesuaian jadwal. Ini bentuk pokok pikirannya.
Jadi di sini kita akan melihat bagaimana nanti pelaksanaan kegiatan, apakah ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada waktu pelaksanaan kegiatan, ya, yang nanti di sana juga akan dibahas penyelesaiannya dalam bentuk-bentuk rapat-rapat pertemuan-pertemuan ya, yang nanti juga akan menghasilkan satu RTL di mana RTL tersebut akan menjadi bagian dari perencanaan kegiatan bulan berikutnya, ya RPK bulan berikutnya, ataupun RUK jika memang belum mampu dilaksanakan, tapi itu merupakan satu bentuk kegiatan RTL untuk mengatasi permasalahan yang ada ya. Jadi ini di detailnya pokok pikiran silakan untuk bisa dibaca di standar. Nah, nanti yang akan dinilai di standar akreditasi ditanya apakah ada pemantauan ya, kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kerangka acuan yang dibuat ya. Ini termasuk di bagian pengendalian ya. Jadi melihat kesuksesan suatu pelaksanaan kegiatan dilihat dari apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan KAK-nya apa belum. Di KAK kalau ada 5W1H dilihat di sana semuanya ada apa belum. Bagaimana waktunya, tempatnya, kemudian sasarannya. Tadi ya seperti contoh form yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Diisi ya dan tidak, kemudian kalau tidak itu ada analisisnya kenapa tidak sesuai, dicari faktor penyebabnya, kenapa sampai ditemukan satu hal yang menjadi penyebab utama. Kemudian ada pembahasan terhadap hasil P3 oleh PJUKM, ya hasil kegiatan oleh Kapus, PJUKM, koordinator dan pelaksana. Jadi semuanya ini akan melakukan membahas hasil-hasil pelaksanaan tersebut ya dalam logmin, biasanya dalam logmin. Jadi ini di logmin itu karena muatannya banyak, kadang teman-teman itu bahkan membuat acara sendiri ya seperti pra-logmin ya. Itu merupakan inisiatif supaya di logmin nanti tidak bertele-tele. Jadi apakah ada bukti bahwa ada pembahasan hasil-hasil pemantauan kegiatan seperti ini dalam logmin. Jadi nanti itu kalau dibuktikan harus tertulis dalam notulen. Notulennya menyebutkan ada pembahasan, ada masalah kegiatan apa dengan masalah apa seperti itu ya. Kemudian nanti RTL-nya apa. Nah ini nanti RTL ini yang akan dipakai sebagai RPK bulan berikutnya. Ya. Kemudian apakah dari RTL itu ya di poin C ini apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, ya itu nanti ada dibuktikan di bulan berikutnya. Jadi RTL yang kemarin direncanakan, apakah sudah dilaksanakan, apa belum. Di 283, Kapus dan PJUKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil capaian kinerja. Kalau tadi di bab 1 tadi umum ya, kalau ini kinerja UKM. Ada indikator yang ditetapkan di UKM, dan UKM ini memang paling banyak indikatornya. Setiap program punya indikator sendiri-sendiri sesuai dengan pedomannya, kemudian ada PKP, ada SPM ya, banyak indikator ini. Indikator-indikator ini harus ditetapkan, kemudian dikumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya, kemudian data-data untuk penghitungannya, kemudian dilakukan analisis. Nah, akhirnya nanti akan didapatkan satu data berapa capaiannya, kemudian dibandingkan dengan targetnya tercapai apa tidak, kemudian dilakukan analisis. Ini yang akan dinilai di standar, apakah punya indikator kinerja, masing-masing layanan apakah punya indikator, baik UKM maupun UKP ya, karena semuanya dituntut untuk punya indikator kinerja. Kemudian, apakah dilakukan pengumpulan data terkait indikator tersebut ya. Jadi indikator-indikator yang sudah ditetapkan, persen-persennya itu apakah ada data-data yang dikumpulkan untuk bisa menghitung ke arah sana ya. Jadi kegiatan-kegiatannya apa saja. Kemudian PJ UKM dan koordinator melaksanakan pembahasan apa tidak. Jadi dibahas tidak hasil-hasil dari analisis
capaian indikator tadi, misalkan ada yang tidak terpenuhi, apakah dibahas apa tidak ya. Ini semua bisa dibuktikan karena ini kan idealnya kan dibahas dalam satu pertemuan ya, dengan program atau lintas program dalam Lokmin misalkan itu. Perlu dituliskan dalam setiap notulen. Ini buktinya sebenarnya notulen aja ya, bahwa ada notulen pembahasan. Kemudian ada RTL-RTL yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian ketika sudah tersusun RTL, ya nanti apakah RTL-RTL itu akan ditindaklanjuti apa tidak, ya. Jadi kembali lagi nanti akan menghasilkan satu bentuk rekomendasi perbaikan berupa RTL yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk membuat perencanaan di bulan berikutnya. Pak Agus, waktunya? Sedikit lagi nggih, Bu. Kurang berapa, Bu? Sudah Habis. 1 menit. Iya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk P3 ini nanti memang menyebar di bab 1, bab 2, bab 4 ya. Bab 2 itu ada di 28 ini ya. 28 ini intinya seperti itu. Kemudian ada di 26 juga di esensial maupun pengembangan, karena setiap esensial mesti punya program esensial, mesti punya indikator juga. Bahkan juga di pengembangan ya, ini selalu ada kebutuhan penetapan indikator kinerja. Ya, ini ada di setiap esensial. Kemudian di pengembangan juga ada indikator yang harus dibuat untuk setiap program pengembangan ya, Bapak Ibu. Kemudian di bab 4 juga di PPN itu setiap PPN itu pasti dibutuhkan satu indikator kinerja. Nah, semua ini nanti akan diproses seperti tadi. Ada target, ada capaian, kemudian ada analisis, kemudian dari hasil analisis itu akan menghasilkan bentuk-bentuk RTL kegiatan apa yang perlu dilakukan yang nanti masuk menjadi RUK-RPK. Penilaian kinerja dilakukan oleh Dinas Kesehatan, nanti mengkategorikan keberhasilan puskesmas ya. Ada feedback-nya setahun sekali yang diberikan kepada puskesmas. Kemudian kalau bisa sebenarnya di sana juga ada saran-saran perbaikan ya Bapak Ibu. Jadi feedback-nya itu tidak sekedar tapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang harus dilakukan oleh puskesmas. Perbaikan kinerja itu bisa dimulai dari P3 yang baik. Ketika analisis baik, RTL-nya bagus, maka kinerja pasti akan meningkat. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, hari ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf.